the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunsya Safina. Saya dari kelas 10 KL. Di sini saya ingin mengerjakan tugas remet pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah berada di samping saya. Ya. Hai, perkenalkan nama saya Irna. Oke, baik Kak. Sebelumnya kalau saya boleh tahu tempat dan tanggal lahir Kakak di mana? Jadi saya ini merupakan kelahiran tahun 2002. Cukup belia sih, usia saya masih 24 tahun. Saya lahir pada tanggal 12 Februari di Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya tahu latar belakang keluarga Kakak itu seperti apa sih? Mengenai latar belakang keluarga, jadi saya itu anak terakhir. Jadi orang tua saya itu memiliki 3 anak. Jadi saya ini 3 bersaudara, di mana saudara-saudara saya ini semuanya perempuan. Orang tua saya bernama Linda dan Yuswan, kakak saya bernama Maudeliko dan Evanda. Jauh ini, alhamdulillah kami itu berasal dari keluarga yang cukup nyaman dan harmonis sih, alhamdulillah. Baik, pendidikan yang Kakak tempuh terakhir ini apa ya? Alhamdulillah mengenai pendidikan, saya itu pada tahun 2023 telah menyelesaikan studi S1 saya. Jadi saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Belakangan ini Kakak sedang disibukkan dengan kegiatan apa sih kalau saya boleh tahu? Mengenai kesibukan akhir-akhir ini, jadi alhamdulillah saya ini bergelutnya ya di bidang properti, khususnya penyewaan seperti kontrakan dan juga ruko. Jadi saya ini memanajemenkan properti saya sendiri ya. Jadi saya itu mengatur bagaimana operasional selama kontrakan itu berjalan dan disewakan ke perorangan gitu. Baik, menurut Kakak bagaimana sih cara mengatasi tantangan kehidupan? Menurut saya kehidupan itu kan ada pasang dan surut ya. Artinya akan banyak kegagalan dan juga hal yang bisa kita raih pula gitu. Jadi cara mengatasi tantangan dalam hidup gitu ya, pastinya kita harus punya motivasi, harus punya semangat, dan juga harus punya tujuan hidup yang jelas sih. Ya, jadi menurut saya kita strict aja sih sama tujuan kita, karena apapun itu tujuan kita tuh kan pasti beragam ya setiap manusia, dan pasti untuk mencapai itu tuh pasti ada tantangan gitu kan. Kembali lagi sih dengan prinsip kita, kalau kita udah punya tujuan itu artinya kita harus semangat, harus bisa cari sesuatu yang solutif ya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Intinya harus semangat dan ikhtiar terus sih menurut saya. Dalam hidup Kakak, apakah Kakak pernah mengalami kegagalan? Wah, untuk kegagalan sih sudah pasti ya, maksudnya pernah gitu kan. Karena dalam hidup, pertama sih saya ini sampai usia saya sekarang sudah beberapa kali sih mencoba ya hal baru gitu ya, try and error gitu. Jadi kegagalan itu sih udah pasti ada Kak gitu kan. Kalau boleh cerita sedikit ya, jadi saya itu pernah mencoba untuk bergelut ya di bidang online shop gitu kan, di bidang fashion gitu. Tapi mungkin saat itu ilmu dan juga pengalaman dan mental terutama itu kayaknya belum mumpuni ya Kak. Jadi ketika ada tantangan dan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti keinginan saya, jadi itu semacam kayak mungkin ini saya untuk mundur. Padahal saat itu kalau misalnya saya strict dengan tujuan saya gitu kan, mestinya sih bisa diselesaikan gitu Kak. Cuman ya itulah, hidup tuh kan pasti ada kegagalan, tapi kita bisa ambil sih hikmahnya dari kegagalan itu. Karena nggak mungkin yang kita telah jalani itu tidak membawa pembelajaran sih untuk kita ke depannya gitu. Sampai di titik ini, apakah ada motivasi hidup Kakak dalam hidup ini? Mengenai motivasi itu tuh pasti ada ya Kak gitu, karena kan kita semua, saya, kakak itu juga pasti kan punya tujuan yang jelas gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya kita harus punya motivasi yang kuat sih Kak, untuk mendorong kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Nilai dan prinsip apa yang dipegang dalam kehidupan Kakak saat ini? Mengenai nilai dan prinsip, pasti saya itu kembali ya Kak dengan fitrah kita sebagai manusia gitu. Jadi walaupun terkesannya klise gitu ya, tapi memang iman dan takwa sih Kak. Karena dengan adanya iman, dengan adanya takwa, saya rasa itu kita menjalani kehidupan itu udah punya pakemnya gitu. Selain itu pasti nilai-nilai yang saya pegang dan saya anut, dan mana saya itu mendapatkan itu juga dari orang tua, dari keluarga, nenek kakek saya yang diajarkan dari dulu bahwa nilai kehidupan, dan terus saya coba untuk lakukan dan ingat terus adalah kejujuran sih Kak.
Jadi kita tuh hidup dimanapun, dalam keadaan apapun, jujur itu nomor satu. Terus saya nomor paling penting gitu. Oke. Pesan terakhir nih Kak, apa sih pesan-pesan untuk para pelajar yang ada di sini? Nah, untuk pelajar, terutama siswa-siswa dan kakak gitu ya, harus tahu sih, maksudnya kehidupan ini kan pasti sangat fluktuatif, naik, turun dan sebagainya. Jadi kita ini sebagai individu harus punya tujuan, keinginan. Kembali lagi, untuk manfaatnya itu pasti untuk kita dan orang yang kita sayangi gitu ya. Jadi untuk semua adik-adik, semangat, cari tujuan kalian dan pelan-pelan, step by step gitu ya, harus bisa mupuk dan juga take note gitu ya. Apa sih langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu? Jadi semua pasti bisa tercapai asal kita punya tujuan dan juga punya cara-cara untuk mencapai tujuan itu, karena semua tujuan itu harus dilakukan dengan perlu proses, dan saya yakin adik-adik dan kakak juga itu pasti bisa untuk menggapai itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sama-sama. Izinkan saya menutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.